warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hasrat Elfrika, yang kedua Maria Natalita, yang ketiga saya sendiri Alif Nurfalah, dan yang terakhir ada Anissa Yuwandira. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang identifikasi dan analisis kation golongan 6A. Berikut penjelasannya. Golongan 6A dalam sistem tabel periodik disebut juga dengan golongan oksigen, yang terdiri dari unsur oksigen, sulfur atau belerang, dan selenium yang termasuk ke dalam non-logam. Tellurium semilogam dan polonium sebagai logam dalam golongan ini. Titik leleh dan titik didih menunjukkan kecenderungan kenaikan yang khas bagi non-logam, diikuti kecenderungan penurunan yang khas mulai dari logam. Logam reaktivitas unsur golongan 6A dari atas ke bawah akan menurun. Penurunan ini sangat berkaitan erat dengan elektronegativitas dari tiap atom anggotanya. Atom O, anggota pertama dari golongan ini, mempunyai elektronegativitas yang besar, sehingga saat ia berikatan dengan unsur logam, persenyawaan oksida logam yang dihasilkan berupa senyawa ionik. Sedangkan atom S yang lebih tidak reaktif dari atom O, dengan elektronegativitas yang lebih kecil pula, hanya akan berkaitan dengan logam-logam dengan reaktivitas tinggi atau mempunyai elektropositif yang besar, misalnya unsur-unsur golongan alkali, alkali tanah, serta beberapa lantanida. Kelimpahan unsur-unsur golongan 6. O sebagai unsur mineral oksida, S sebagai unsur H2S, SO2 biji sulfida logam, batuan sulfat seperti gips dan anhidrit, Se biji sulfida logam dan sebagai unsur, Te biji sulfida logam, sulfanit dan sebagai unsur, Po dalam mineral U dan Th sebagai produk rangkaian peluruhan radioaktif. Isolasi unsur 1 oksigen, dekomposisi KClO3 pada 400 derajat Celcius dan KMnO4 pada 240 derajat Celcius, yaitu 2 KClO3 menghasilkan 2 KCl tambah 3O2, KMnO4 menghasilkan K2MnO4 tambah MnO2 tambah O2. Oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Pada temperatur dan tekanan standar, dua atom unsur ini berikatan menjadi oksigen, yaitu senyawa gas diatomik dengan rumus O2 yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur yang paling melimpah di kerak bumi. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi. Melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, yang kedua itu selium, kebanyakan diproduksi sebagai produk samping pada isolasi Cu dari batuan. Tahapan pertama melibatkan oksidasi dengan adanya abu soda Na2CO. Natrium selenit yang diperoleh diasamkan dengan asam sulfat, sehingga menjadi asam selenit yang larut dan terlurit akan mengendap. Se dilepaskan melalui reaksi dengan SO2. Tahapan yang pertama itu ada CuSe ditambah Na2CO3 tambah 2O2 menghasilkan 2CuO ditambah Na2SeO3. Yang kedua, Na2SeO3 ditambah H2SO4 menghasilkan H2SeO3 ditambah Na2SO4. Selanjutnya, H2SeO3 ditambah 2SO2 ditambah H2O menghasilkan Se ditambah 2H2SO4. Selium berada dalam beberapa bentuk altorop. Walaupun hanya dikenal sebagai 3 bentuk, selium bisa didapatkan baik dalam struktur amorf maupun kristal. Selium amorf biasa berwarna merah atau bentuknya serbuk atau hitam dalam bentuk seperti kaca. Selium kristal monoklinik berwarna merah tua, sedangkan selium kristal heksagonal yang merupakan jenis paling stabil berwarna abu-abu metalik. Di alam mengandung 6 isotop stabil, 15 isotop lainnya pun telah dikenali. Unsur ini termasuk dalam golongan belerang dan menyerupai sifat belerang baik dalam raga, bentuknya, dan senyawanya.
Selanjutnya itu yang ketiga tellurium. Kebanyakan diproduksi sebagai produk samping pada isolasi Cu dari batuan. Tahapan pertama melibatkan oksidasi dengannya adanya abu soda atau Na2CO3. Natrium telurit yang diperoleh diasamkan dengan asam sulfat sehingga mengendap sebagai oksidasinya. Te dilepaskan dengan melarutkannya dalam larutan NaOH dan reduksi elektrolit. Reaksinya itu yang pertama Cu2T ditambah Na2CO3 tambah 2O2 menghasilkan 2CuO ditambah Na2TeO3 tambah CO2. Tahapan yang kedua itu TeO2 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2TeO3 ditambah H2O, atau juga Te tambah 2NaOH tambah O2. Unsur tellurium dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain membentuk beberapa senyawa, seperti tellurium diklorida atau TeCl2, tellurium dioksida atau TeO2, tellurium tetraklorida TeCl4, hidrogen tellurida atau H2Te, natrium tellurida atau Na2Te, dan beberapa senyawa lainnya. Tellurium adalah semikonduktor tipe P dan menunjukkan daya hantar yang lebih tinggi pada arah tertentu, tergantung pada sifat kerataan atom. Ada 30 isotop tellurium yang telah dikenali dengan massa atom berkisar antara 108 hingga 137. Tellurium ini hanya ada di alam terdiri dari 8 isotop. Demikian saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. PO dibuat melalui iradiasi neutron atau 209Bi Na83 sehingga diperoleh 210PO Na84 yang direaksikan menjadi 209Bi ditambah 1N menjadi 210PO plus E. Nah, untuk tabel kegunaan unsur-unsur golongan 6 itu kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Untuk golongan O itu untuk bernafas, golongan S itu untuk membuat asam sulfat, golongan Se untuk pembuatan fotosel, golongan Te itu untuk tambahan untuk mencegah korosi, kalau PO sendiri itu sebagai sumber neutron. Nah, polonium merupakan unsur yang terdapat dalam deretan uranium radium yang bersifat radioaktif. Polonium terdapat dalam kandungan biji radium dan ditemukan dalam bentuk isotop yang mempunyai rentang nomor massa antara 192 sampai 218. Polonium 209 atau yang disebut dengan radium F merupakan isotop polonium alam yang mempunyai waktu paruh 138 hari. Pada umumnya, unsur polonium meluruh dengan memancarkan partikel-partikel alfa. Nah, ada 25 isotop polonium yang diketahui dengan massa atom yang berkisar dari 194 sampai 218. Polonium 210 adalah yang paling banyak tersedia. Isotop dengan massa 209 atau massa paruh waktu 103 tahun dan massa 208 massa paruh waktu 2,9 tahun. Nah, untuk tabel perbandingan sifat oksigen dan ozon itu sendiri, untuk rumus kimia, perbedaan oksigen dan ozonnya, oksigen O2 dan ozon O3. Untuk perbedaan sifat magnet, oksigennya paramagnetik dan ozonnya diamagnetik. Untuk perbedaan wujud, oksigennya gas tidak berbau dan ozonnya gasnya dan cairannya berbau gas. Untuk toksisitas, oksigennya tidak beracun dan ozonnya beracun. Untuk stabilitas, oksigennya lebih stabil dan ozonnya itu pada T kamar terdekomposisi perlahan menjadi O2. Untuk sifat oksidator, oksigennya lebih lemah dan tereduksi menjadi O2, kalau ozonnya lebih kuat dan tereduksi menjadi